Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Keluarga Alfikri. Syukur alhamdulillah siang hari ini kita mau ada pemotongan. Ini persiapan karena dombanya masih dalam perjalanan dari luar kota. Setelah nyampe ke Jakarta, dombanya kita urut dulu, baru insya Allah disembelih sama guru kita Ustadz Arwani. Di sini sambil nunggu domba, kita ingin memperkenalkan alat-alat pemotong. Nah, kalau alat-alat pemukul di tangan itu banyak. Saya ingat tuh teman saya Bang Ayub. Kalau kata Bang Ayub, di tangan aja nih ada beberapa alat pukul. Begini mukul, begini mukul, begini mukul, begini mukul, begini mukul, begini mukul, semua pukul banyak itu di tangan. Nah, kalau alat potong juga ada, dia macam-macam. Yang pertama kita keluarin adalah apa ya? Pisau dapur. Nah, ini adalah pisau kita dikasih sama salah satu dinas peternakan DKI Jakarta, namanya Pak Maskur. Dia dulu tukang survei-survei ke kandang-kandang kambing, kandang-kandang domba, karena dia tahu di sini ada UMKM AKK, dia kasih. Nah, ciri-ciri pisau yang tajam. Pertama pisau dulu nih. Pisau-pisau yang tajam kira-kira apa aja yang harus digunakan dan bahan apa aja yang pantas buat disembelih atau hanya pantas buat diseset domba doang. Oke, kita minta penjelasannya sama guru kita Ustadz Arwani. Sat, tolong jelasin Sat, cara bagaimana kira-kira ini udah bisa belum buat motong domba atau ini nggak pantas buat motong ayamnya. Tolong Sat dijelasin Sat ke pemirsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jenis atau alat buat sembelih ya. Kalau ini yang saya ketahui itu bukan kurang cocok, kurang kuat, karena ini dibuat memang buat khusus untuk di dapur ini khusus buat bini. Jadi kalau kata orang-orang bilah mah atau pembuat nih penempa, ini kadar rendah, jadi nggak kuat untuk tingkat ketajaman, jadi sangat berbahaya untuk nyembelih. Gitu. Bisa sih, bisa tajam kuat, cuma nggak bisa lama, bisa paling setengah leher. Setengah leher Bangke dong setengah leher Pak. tapi kalau ini, nah ini saya punya ini jenisnya Bullnose Warren Zero ini Portugal. Nah ini kuat, biar kecil juga bajanya ya, Kecil ini ada daripada gede ngapok. nah ini kecil, kuat ini. Ini yang pantas paling enggak tuh, karena kekerasannya ya, ada kekerasannya itu penting, karena kadar kekerasan bila itu bisa mempengaruhi tajam dan sangat tajamnya suatu bila. Jadi kalau buat sembelih paling enggak ya ukuran bilahnya dulu, lalu kekerasannya yang diperhatikan. Nah ini Sat, kalau kita mau nanya nih, kalau hitungan golok itu atau pisau itu tajam, ditesnya di mana nih Sat? Oh, pertama, Karena bagi pemula kadang melihat barang bagus ternyata untuk tarikan kurang mantep nih nah kan. yang pertama ya tentu kita mesti tahu dulu siapa penempa bilah sesuatu ini, pisau tersebut atau golok tersebut. Kita mesti kenali dulu nih yang bikin siapa. Gitu. Yang kedua, jenis asahannya. Jadi asahan itu kan macam-macam ya. Ada yang bilang kalau sekedar begini mah banyak tuh, kayak
apa namanya. Nah ini dari tampilan udah oke nih. Kira-kira bisa buat motong nggak nih, Sat? Ini bisa. Oh bisa. Bisa tuh. Karena udah standarnya udah dapat. Kertas udah bisa. Standarnya udah dapat. Oh jadi begini, untuk takaran barang itu tajam apa enggak, kita lihat di kertas. Kalau di kertas dia kena, itu mau buat potong aja udah dapet. Tapi bagi ahli-ahli potong, tinggal kenikmatannya aja ya, gitu Iya, saja. kenikmatannya. Kadang kalau kita lihat di Instagramnya guru kita nih, Sakarwani, dia kalau motong tuh langsung buak, langsung buka gitu tuh. Itu kenikmatan banget. Ada juga orang yang motong sampai beberapa kali godot. Mungkin di kertas dia udah tajam gitu, tapi memang dari bahannya kurang ajib karena sekarang baja-baja tuh ada baja-baja modern. Nah, contoh kayak punya guru kita nih, yang paling tertinggi Panadis ya. Nadis. Panadis. Kalau Panadis untuk saya sih belum punya karena ukurannya saya job motong baru di rumah doang. Kalau beliau ini motong udah di Istana Negara, jadi harus punya Panadis. Nah, itu kalau dari segi ketajaman. Kalau dari segi istilah-istilah golok cacat nih, atau pisau cacat nih, Sat. Kayak ini nih, tadi ngedet. Nah itu mesti diperhatiin, makanya kita lihat, kita intip bilahnya, itu kita intip tuh, kita lirik, itu pasti ada kalau dia bergerdet. Kayak contoh tadi, kita tarik begini nih. Kita tarik, nah nyangkut nih, kan nyangkut itu. Nah berarti ini ada yang rusak di sini, atau bahasa kerennya ciping. Ciping, istilah pergolokan bilangnya ciping. Iya, tuh nyangkut. Jadi mesti diobatin dulu, dibawa lagi. Nah, dibenerin. Karena ada yang kasarnya, kalau bahasa kita dulu gompal. Cuma gompalnya halus. Gompal halus, nggak kelihatan. Tuh, diperhatiin. Pokoknya di tes pertama itu lewat kertas. Kalau di kertas sudah halus, seret, aman. Boleh tuh potongnya. Bisa ulang. Oke guys, itulah tadi macam-macam bilah dari mulai bohler, baja sampai tadi berarti beliau punya Panadis. Dan untuk istilah-istilah untuk mulai berani motong tuh paling nggak bagi pemula, coba dia punya golok di rumah, di kertas itu langsung kebelah gak, atau istilah-istilah tadi tuh kalau misalnya ditarik dia gredet di mata ketajamannya itu namanya itu ciping. Nah kalau ciping itu perlu diobatin. Obatinnya di mana? Bawa aja kemari ke Yayasan Sirojul Muqtadin Al Fikri. Nanti sama guru kita Ustaz Arwani dibenerin matanya yang tadinya rada hitamnya ke sono, putihnya ke sono, itu kan namanya sakit, matanya sakit, kudu dibenerin. Kalau dibenerin, ditajemin juga, terima ngasah juga sama guru kita. Untuk biaya nanti bisa komen aja berapa biaya untuk ngasah golok sampai ketajamannya itu. Beliau punya golok ketika dulu ada perlombaan. Golok beliau ini dilawan sama orang Belanda. Orang Belanda pakai pedang, nyamuk terbang. Orang Belanda keluarin, dah! Itu nyamuk belah dua, jatuh. Tapi goloknya beliau nih, Ustaz Arwani, ketika nyamuk terbang, goloknya dikeluarin. Sak! Orang Belanda ketawa. Ustaz Arwani udah mati. Dia ngomong nyaut, barangan lu Belanda, itu titit yang kepotong, makanya dia masih terbang. Tuh, sampai titit nyamuk kepotong sama golok beliau, saking tajamnya. Oke, kembali lagi bersama channel kami. Nanti bagaimana syarat rukun penyembelihan yang bagus, kita bahas nanti setelah ini. Masalah hulkum dan mar'i, itu ada istilah hulkum dan mar'i di leher hewan kurban, nanti dibahas. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan istilah-istilah golok, karena saya juga bukan tukang jagal asli, hanya tukang jagal berani-beranian. Kalau beliau asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.